Tensioner ini tidak langsung mendorong, jadi temeng tidak ada pemaksaan. Dan di sini juga temeng itu bisa menjadi awet, lebih tahan lama. Oke guys, ketemu lagi bersama kami, yang mana hari ini aku akan membahas tentang mesin repo ini ataupun repo lama. Jadi di sini langsung aja. Terkadang banyak pemilik kereta mengatakan masalah rantai temeng. Ini rantai temeng barusan aku ganti di bengkel, tetapi ada 2 minggu telah bunyi lagi. Katanya ini rantai temeng lagi. Jadi di sini kami jelasin kenapa rantai temeng itu barusan diganti cepat-cepat kena ataupun cepat-cepat rusak padahal masih barusan diganti. Jadi di sini permasalahannya cara memasang rantai temeng baru itu gimana caranya? Nah, di sini tidak boleh asal memasang. Kalau salah asal memasang nanti rantai temengnya cepat habis dan rusak lagi seperti rantai yang telah rusak. Nah, jadi di sini langsung aja kami jelasin. Jadi termasuk juga gear pompa oli ini habis. Kenapa gear pompa ini habis? Karena temengnya telah kendor, jadi tidak menyentuh lagi gigi pompa oli. Kalaupun menyentuh antara rantai temeng dan gear pompa oli ini hanya sedikit di ujung gear kayak gini. Jadi karena rantai temeng menyentuh ujung gear, lama kelamaan karena tidak sopan ujung gear ini bisa habis dan menjadi botak kayak gini. Dan ini harus diganti dengan yang baru. Jadi di sini bagi teman-teman yang suka tentang otomotif seperti mesin motor kayak gini, cara untuk mengganti rantai temengnya itu baut ada di sini, baut 10. Ini baut 10 yang ini harus dibuka terlebih dahulu. Jadi gunanya di sini untuk jadi gini, buka dulu baut ini. Ini telah dibuka, jadi dengan bebas suling ini turun ke bawah tanpa hambatan. Oke, kita buka ini dulu sulingnya. Di sini ada kutub namanya. Nah, jadi oli masuk dalam di sini. Ketika setelah masuk di dalam di sini, ditabung di sini di mesin, jadi tidak bisa lagi untuk keluar balik karena di sini ada kutub namanya. Di sini ada pelor. Mana pelornya ini? Ternyata suling ini telah rusak ini. Di sini ada pelor biasanya. Kita ambil suling yang baru. Ternyata suling ini telah ada masalahnya. Ini tidak ada lagi pelor, bebas. Jadi ini harus diganti dengan yang baru. Ntar saya ambil yang baru dulu. Oke, ini bahan yang baru, alat yang baru, tapi KW bukan asli Honda. Memang di sini ditulis Honda, tetapi ini barangnya KW. Oke, kita buka dulu. Ini kami jelasin. Nah, di sini kelihatan bahwa di sini itu ada velor. Jadi oli itu di setiap putaran mesin masuk di celah-celah lubang ini, kemudian memenuhi tabung ini suling, kemudian masuk oli lewat velor ini, masuk lewat kutub, tapi untuk keluar ke atasnya tidak bisa lagi. Nah, karena bisa masuk nggak bisa keluar, ditahan oleh velor. Di sini ada juga karetnya tersendiri. Kemudian masuk di tabung mesin ini. Nah, jadi kemudian di setiap rantai temeng itu habis naik. Nah,
Ketika ini sudah habis setelannya, maka temeng itu akan bunyi dan harus diganti dengan temeng yang baru. Kemudian di sini beda dengan suling yang ini, telah bolong, tidak ada fungsi lagi. Jadi penyebab inilah temeng ini cepat rusak dan gear pompa oli pun cepat habis. Karena kenapa? Karena nggak ada dorongan, oli tidak ada masuk di sini untuk penahannya. Oke, paham? Jadi cara kerja sistem suling ini, oke, cara kerjanya kita pasang dulu. Pasang. Ini di sini ada kacangnya ya, kacang-kacang kutubnya untuk oli masuk ke tabung mesin melalui sulingnya. Pasang dulu karetnya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita pasang spare, tetapi di sini nanti dikasih saltip ya. Sekarang nggak saya kasih saltip dulu karena cuma saya mengambil video. Nanti saya kasih saltip supaya nanti olinya tidak keluar. Karena dari kalau nggak kita kasih saltip, nanti olinya merambas, menguap keluar, dan itu tidak rapi untuk pemasangan mesin. Oke, pasang kayak gini. Setelah kita siap lakukan untuk pemasangan sulingnya, ini saya ambil oli ya sebagai contoh. Jadi di sini saya isi oli dulu. Oke. Kemudian oli di sini yang aku isi ini anggap aja hasil putaran mesin sehingga olinya terbang memasuki sasaran di lubang suling ini. Kemudian baut ini kita tutup dulu. Kita kunci. Nah, kemudian cara kerjanya, ini udah ngeras, ini sangat ngeras, udah berfungsi dengan baik. Karena di kutub yang di sini tadi tidak, oli itu tidak bisa naik lagi ke posisi atas. Jadi dengan begitu ini sangat keras, tidak bisa sanggup ditekan lagi. Ini kita coba tekan. Jadi di sini yang perlu kami jelasin, yang perlu diperhatikan ketika memasang temeng yang baru. Jadi baut 10 ini dibuka dulu. Jika tidak dibuka, dipaksa kayak gini untuk pemasangan rantai temeng. Ini misalnya nggak dibuka bautnya, ini dipaksa tekan dengan pelan kayak gini. Iya, turun. Jadi ketika temengnya telah dipasang, ini kan udah naik kayak gini, langsung naik dah kan. Begitu mesin dinyalakan, temengnya ini pemaksaan. Untuk ketegangan temeng itu pemaksaan. Jadi gear pompa oli cepat habis, kemudian bola roda temeng ini cepat juga habis, dan temengnya juga cepat aus. Nah, itu penyebabnya. Setelah ganti temeng baru 1 minggu telah rusak kembali, itulah penyebabnya. Jadi solusinya di sini untuk menangani motor cara efektif untuk rantai temeng terbaik, baut 10 ini kita buka dulu. Begitu telah kita buka, kemudian
Di sini dengan mudah kita tekan kayak gini. Nah, udah. Jadi dengan hal yang demikian kita lakukan, baru kita ganti temeng yang baru. Setelah itu, setelah pemasangannya semua beres, kemudian kita nyalakan motornya. Di saat mesin itu berputar, jadi oli itu masuk di sini dengan secara putaran mesin yang oli yang bisa terbang masuk ke lubang suling ini dan memenuhi tabung ini. Ya, jadi di situ tensioner ini tidak langsung mendorong, jadi temeng tidak ada pemaksaan. Dan di sini juga temeng itu bisa menjadi awet, lebih tahan lama. Oke guys, cukup sekian dulu videonya. Semoga dengan ada tutorial ini menjadi manfaat bagi penonton ataupun teman-teman di sana. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Oke.